Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan kumpulan khotbah Idul Adha 1441 Hijriah yang dirilis oleh Muhammadiyah COVID-19 Comment Center atau MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk dipergunakan sebagai khotbah di rumah atau di tempat terbuka kecil di sekitar rumah. Untuk judul yang ketiga berjudul Idul Adha dan Refleksi Ujian Keimanan untuk Setiap Hamba, ditulis oleh Ustadz Aulia Abdan Idza Sholla, alumni Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah PUTM. Berikut materi khutbahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum bi taqwallahi azza wa jalla kama qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihil arhami innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, rasa syukur yang mendalam sudah selayaknya senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hingga detik ini limpahan kenikmatan yang kita rasakan tidak ada putus-putusnya. Kenikmatan yang tidak akan pernah kita dapat menghitung dan mencatatnya satu persatu. Selawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita fahami bahwa syariat penyembelihan kurban kita laksanakan pada hari raya Idul Adha ini terilhami dari peristiwa yang dialami oleh Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa yang menggambarkan dengan agungnya betapa menakjubkan keimanan dan ketakwaan hamba-hamba Allah yang terpilih itu. Tidak hanya sang ayah dan sang anak, namun sang ibu juga. Sebab tidak akan ada di zaman sekarang seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya, merelakan buah hatinya dikurbankan. Peristiwa ini terekam abadi dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat ke-99 hingga 113. Salah satunya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adjuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kisah agung di atas mengandung ibroh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menunjukkan kepada kita, hamba-hambanya yang lemah imannya, bahwa setiap hamba dapat memaksimalkan keimanan dan ketakwaan kepadanya sehingga menjadi hamba yang tahan banting,
kuat dan tegar menghadapi apapun ujian yang melandanya. Bahkan pada peristiwa yang tampak seperti di luar nalar manusia sekalipun, peristiwa penyembelihan itu digambarkan sebagai simbol penyembelihan hawa nafsu dan sifat pembangkangan dalam diri manusia, dan menjadikannya manusia yang sepenuhnya taat dan tunduk kepada Rabb-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita semua sedang dihadapkan dengan ujian kehidupan yang relatif sama dan hampir merata pada semua orang. Ujian kehidupan yang datang dari makhluk super kecil ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu virus COVID-19 yang memaksa kita untuk tersadar kita adalah makhluk yang lemah, tak berdaya di hadapan kekuasaannya. Apapun latar belakang kita, asal kita, profesi kita, semuanya terkena dampaknya, baik besar maupun kecil. Oleh karenanya, Hari Raya Idul Adha ini dengan kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam di atas sangat tepat untuk kita jadikan momentum penyadaran dan kebangkitan kita, bahwa yang pertama adalah sebagai seorang yang menaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terlepas dari ujian dan cobaan. Bahkan justru semakin tinggi level keimanan kita, maka semakin berat cobaan yang akan kita terima. Dengan kata lain, jika kita ditimpa ujian, semakin berat ujian itu, maka itu berarti Allah Subhanahu wa taala sedang menaikkan derajat keimanan kita. Jika kita dapat melewati ujian itu dengan baik, maka level keimanan kita benar-benar telah setingkat lebih tinggi untuk nantinya menjadi modal menghadapi ujian-ujian berikutnya. Bukankah saat ini anak manusia sudah biasa melalui ujian demi ujian untuk meningkatkan pendidikannya dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi yang setiap jenjangnya akan semakin sulit? Yang kedua, semestinya sebagai hamba dari Allah yang maha perkasa, apapun yang terjadi, tidak selayaknya kita berputus asa. Sudah semestinya kita senantiasa berikhtiar sekuat tenaga untuk tetap hidup dengan penuh penghambaan kepadanya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menggambarkan sifat seorang mukmin yang sangat mulia? Ia selalu dapat bersikap dengan benar atas apapun yang dialaminya, baik kenikmatan ataupun ujian. Ajabal li amril mu'minin, inna amrohu kullahu khairan wa laisa dzaka la ahadin illa lil mu'minin, in asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu, karena semua urusannya adalah menjadi sebuah kebaikan baginya. Hal ini tidak terjadi pada siapapun juga, kecuali pada seorang mukmin, yaitu jika kenikmatan atau kemudahan menghampirinya, ia bersyukur dan syukur itu menjadi sebuah kebaikan baginya. Dan jika kesempitan, kesedihan yang menimpanya, maka ia bersabar, dan sabar itu juga menjadi sebuah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, pandemi COVID-19 ini memberikan pelajaran berharga bagi kita, bahwa memang sudah semestinya keimanan yang kita miliki ini harus dibarengi dengan ilmu yang selalu harus kita gali lebih dalam. Banyak fenomena yang terjadi, seorang hamba mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia beribadah dengan tanpa ilmu, tidak memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan untuk menjaga setiap orang agar tetap sehat dan tetap beribadah kepadanya, sehingga dengan kekurangan ilmunya itu, ia tanpa sadar telah membahayakan dirinya juga orang lain. Oleh sebab itu, benarlah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda sebagai berikut. An Abu Darda qala
fa inna sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Semoga kita dapat melalui ujian besar ini dengan baik sebagai hamba Allah yang ahli ibadah dengan berlandaskan ilmu, sehingga ujian ini menjadi batu loncatan bagi kita untuk meningkatkan keimanan pada level yang lebih tinggi. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian contoh khutbah Jumat pada kesempatan kali ini yang berjudul Idul Adha dan Refleksi Ujian Keimanan untuk Setiap Hamba, yang ditulis oleh Ustadz Aulia Abdan Ida Sholla, alumni Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Semoga bermanfaat.